Jadi hari ini kita akan membahas mengenai ciri, fungsi, dan macam-macam cerita rakyat. Ciri-ciri dari cerita rakyat yaitu ada 6 poin di sini. Yang pertama, cerita rakyat pada umumnya disampaikan dengan cara lisan. Kedua, tidak diketahui siapa yang pertama kali menciptakan cerita atau pengarangnya. Yang ketiga, disampaikan secara turun-temurun. Keempat, bersifat tradisional. Kelima, kaya dengan nilai-nilai luhur. Yang keenam, mempunyai banyak variasi dan versi. Di sini Bapak akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu cerita rakyat pada umumnya disampaikan dengan cara lisan. Jadi biasanya cerita rakyat ini yang menceritakan ini biasanya itu ibu-ibu atau bapak-bapak yang menceritakan kejadian dari masa lampau gitu. Jadi diceritakannya itu secara langsung, ya obrolan orang tua lah, biasanya kan menceritakan masa-masa lalunya gitu, entah itu masa penjajahan atau masa yang pokoknya intinya yang mengenai masa lalu lah gitu. Terus yang kedua, tidak diketahui siapa yang pertama kali menciptakan cerita atau pengarangnya. Jadi cerita rakyat ini pada umumnya itu tidak diketahui itu siapa yang nulis, siapa yang menciptakan cerita tersebut, karena ya cerita rakyat ini yaitu apa ya, seperti mitos-mitos gitu loh, dan itu belum tahu siapa yang menciptakan atau siapa sih pengarangnya, itu belum tahu atau belum diketahui gitu. Terus poin yang ketiga, disampaikan secara turun-temurun ya. Kembali ke poin 1 tadi kan, biasanya itu orang tua itu menceritakan ke anak-anaknya. Nah, di situ kan terjadi turun-temurun seperti itu. Poin yang keempat, bersifat tradisional, karena kan cerita rakyat ya berarti kan cerita yang bersifat tradisional gitu loh. Nah, poin yang kelima, kaya dengan nilai-nilai luhur. Jadi cerita rakyat ini mempunyai nilai keluhuran yang tinggi. Jadi gini, yang dimaksud dengan nilai luhur itu ya zaman dulu kan ini apa, ya nenek moyang lah gitu, jadi kan mempunyai nilai-nilai yang luhur gitu. Terus poin yang keenam, mempunyai banyak variasi dan versi. Jadi ini berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu tidak diketahui siapa yang pertama kali menciptakan cerita atau pengarangnya, karena kan mempunyai banyak variasi itu. Jadi dari si A, dari si B, dari si C, dan juga banyak versinya gitu. Nah, kita lanjut. Teks cerita rakyat memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sarana pendidikan. Yang kedua, sarana hiburan. Dan yang ketiga, sarana penggalang. Yang keempat, sebagai pengokohan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Nah, kita akan membahas mengenai poin pertama, yaitu sarana pendidikan.
Jadi sarana pendidikan ialah pada dasarnya cerita rakyat ingin menyampaikan amanat atau pesan yang bersifat yang bukan yang bersifat yang bisa bermanfaat bagi kepribadian dan watak dari para pendengarnya. Nah, poin yang kedua, fungsi dari sarana hiburan ya. Sarana hiburan ini bisa mendengarkan cerita rakyat seperti dongeng, legenda atau mite ya. Dan bisa merasakan seperti diajak berkelana ke dalam alam lain yang tidak bisa kita jumpai dalam pengalaman hidup seperti biasanya. Yang ketiga, sarana penggalang, yaitu rasa kesetiakawanan yang sangat erat di dalam warga masyarakat yang mempunyai cerita rakyat tersebut. Yang keempat, sebagai pengokohan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Jadi di dalam cerita rakyat biasanya mengandung atau terkandung ajaran moral dan etika yang bisa dipakai sebagai pedoman bagi masyarakat. Dalam teks cerita rakyat juga ada pantangan dan larangan yang perlu dihindari dan untuk tidak melakukannya. Teks cerita rakyat bagi masyarakat adalah bisa dijadikan tuntunan tingkah laku di dalam pergaulan bebas. Nah, dilanjut, teks cerita rakyat dibagi menjadi 3 golongan besar ya. Menurut William R. Bascom dalam James Dananjaya. Yang pertama ada legenda, kedua mitos atau mite, yang ketiga ada dongeng. Yang pertama legenda. Legenda ini dianggap pada dulu kala pernah terjadi tetapi tidak dianggap suci gitu. Legenda diperankan oleh tokoh manusia meskipun ada yang memiliki sifat-sifat yang luar biasa dan ada banyak juga yang sering dibantu oleh makhluk-makhluk ajaib. Tempat terjadinya legenda tersebut berada di dunia yang kita kenal dan waktu terjadinya juga belum terlalu lama. Nah, ini disebut legenda. Terus yang kedua ada mitos atau mite, yaitu cerita rakyat yang dianggap pernah terjadi dan dianggap suci oleh para empunya, para nenek moyang gitu. Biasanya tokohnya oleh dewa atau makhluk gaib, makhluk dengan kekuatan setengah dewa. Peristiwa ini atau peristiwa mitos tersebut terjadi di dunia lain atau dunia yang tidak seperti kita kenal, dan waktu terjadinya mitos tersebut juga pada masa lalu gitu. Terus yang ketiga ada dongeng. Dongeng ini cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi atau nyata yang dianggap oleh nenek moyangnya gitu ya. Dongeng atau cerita tersebut tidak terkait oleh tempat ataupun waktu, jadi kan tidak dikaitkan dengan tempat atau waktu gitu. Terus lanjut lagi ke halaman berikutnya, ke slide berikutnya, yaitu mengenai macam-macam cerita rakyat. Di sini ada banyak ya, ada 8 poin. Yang pertama ada sage, 2 legenda, 3 fabel, 4 mite, 5 jenaka, 6 mohon maaf ini ada kesalahan teknis ini. Terus yang ke-7 parabel, 8 cerita terbingkai. Kita membahas satu persatu ya. Yang pertama ada sage. Sage ini merupakan suatu cerita rakyat yang berdasarkan peristiwa sejarah yang dicampur dengan fantasi rakyat. Contohnya itu seperti cerita
cerita cerita Hikayang Hang Tuah, Syariah Melayung, Ciung Wana, dan lain sebagainya. Banyak sih cerita peristiwa sejarah itu. Contoh lainnya seperti Mahabharata lah, itu kan cerita lampau tuh yang biasa di-sharekan di Antv ya, karena kan ya banyak lah itu cerita-cerita rakyat, itu cerita-cerita masa lalu. Terus yang kedua ada legenda, tadi udah disinggung ya. Legenda adalah cerita rakyat yang mengisahkan riwayat dari terjadinya suatu wilayah atau tempat. Terus yang ketiga ada fabel. Fabel ialah cerita rakyat yang menokohkan, jadi tokohnya itu hewan atau binatang sebagai lambang pengajaran moral. Terus yang keempat ada mite. Mite tadi udah disinggung juga. Mite ialah cerita rakyat yang berhubungan dengan suatu kepercayaan pada suatu benda yang berbau gaib. Contohnya itu ya Jakatarub, cerita Jakatarub, ada Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya, masih banyak. Terus yang kelima ada jenaka. Jenaka ialah cerita rakyat dengan perilaku orang lucu lah, orang malas, orang bodoh, atau juga cerdik. Masing-masing sifat tersebut dilukiskan dengan cara humor gitu, dengan cara ya menghibur lah, yang bacanya itu menjadi tertawa atau senang. Terus yang keenam ini harusnya, bukan yang ketujuh. Yang keenam, ini salah, ini yang keenam itu kan harusnya itu paralel ya, di sini gak ada ya, salah, itu bukan jenaka. Itu yang keenam ada paralel. Paralel adalah suatu cerita yang diperankan oleh manusia dan juga binatang. Terus yang ketujuh ada parabel. Parabel adalah cerita yang menggambarkan suatu cerita moral dengan para tokoh yang diperankan oleh benda mati. Terus yang kedelapan ada cerita terbingkai. Cerita terbingkai ini cerita yang di dalamnya ini mempunyai cerita lagi. Contohnya itu cerita 1001 malam. Dilanjut. Udah selesai ya sampai sini. Jadi ini mengenai macam-macam, ada yang salah. Poin yang keenam itu adalah paralel. Mungkin nanti Bapak akan menyampaikan materi dengan lengkap gitu, dengan file Word yang akan dikirim melalui Google Classroom. Mungkin sekian dari Bapak. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terus bila ada yang ingin dipertanyakan bisa berkomentar di kolom komentar itu di Google Classroom gitu ya. Ya mungkin sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.